Gimana? Ngikut aja, Pak. Jangan ngikut. Ada beberapa pilihan metode. Ya karena filsafat hukum itu tentu saja cakupannya sangat luas. Ada kalau kita mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat Budiono yang baru menyampaikan spesifik terkait dengan mazhab hukum alam. Tapi saya yakin untuk beberapa materi yang lain, misalnya berbicara tentang metode filsafat hukum atau metode hukum, pasti arahnya adalah ke positivis. Itu pasti itu sudah disampaikan menurut saya. Ada beberapa metode yang bisa jadi pilihan. Satu, kita bisa membahas beberapa aliran-aliran secara umum. Dan kalau Anda membaca banyak sekali buku filsafat hukum, tentu saja pada saat membahas aliran-aliran filsafat hukum itu sudah menjadi atau sudah disajikan dalam satu kesatuan antara beberapa pemikir-pemikir filsafat hukum dalam satu aliran. Ya konsekuensinya kita memang lalu mengambil secara umum pokok-pokok pemikiran itu. Atau ada alternatif lain, misalnya kita secara spesifik mempelajari atau membedah pemikiran filsafat hukum dari ya satu tokoh tertentu yang pasti karena keterbatasan waktu ya tidak bisa meliputi semua pemikir-pemikir utama dalam filsafat hukum, sehingga ya kita mengambil mungkin satu yang mewakili masing-masing aliran filsafat tersebut. Itu alternatif kedua. Kita bisa lalu membahas satu buku, katakanlah begitu, dari tokoh pemikir aliran filsafat hukum dan nanti kita bahas bersama. Itu setidaknya dua model yang bisa kita lakukan. Tentu saja masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kalau yang pertama, ya kelemahannya karena misalnya kita membahas mazhab hukum alam atau katakanlah positivis gitu. Tentu yang akan kita tangkap, yang akan kita ketahui dalam perkuliahan, karena tentu saja di luar perkuliahan Anda diharapkan untuk bisa mempelajari sendiri hal-hal yang memang bersifat utama dan hal-hal yang bersifat pokok dari satu aliran filsafat hukum. Seperti itu. Ada sesuatu yang katakan begitu yang cukup penting atau kok ajaran filsafat itu yang perlu untuk diketahui dan dipahami. Itu kelemahannya. Kelemahan untuk alternatif kedua ketika kita mempelajari satu buku yang menjadi katakanlah masterpiece dari satu orang tokoh pemikir filsafat hukum, ya konsekuensinya kita bisa tahu secara lebih detail, tapi memang upaya yang diperlukan sedikit lebih keras. Kenapa? Karena kita harus membaca buku itu, mungkin ada yang tebal, ada yang tipis, gitu. Tetapi lalu kita mengetahui konstruksi pemikirannya secara keseluruhan. Sampai mengapa katakanlah satu aliran filsafat itu dia kemukakan, dia yakini dan dia kemukakan. Kelemahannya ya memang sangat terbatas, berarti kan kita hanya mengetahui secara detail beberapa tokoh aliran filsafat hukum. Kalau yang lain ya berarti silakan Anda pelajari sendiri kan begitu. Itu pilihan-pilihannya. Nggak mau memilih, mohon izin. Assalamualaikum. silakan. Bapak Salam. Dekan.
Eh, Kalau boleh ini Pak, mungkin usul terkait dengan metode perkuliahan, ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan perkuliahan yang dilakukan Prof. Abdul Rahmat Budiono, Prof. Jadi di satu sisi kita membaca buku, di satu sisi juga dari Bapak Dr. Muhammad Ali Syafaat mungkin memberikan pengantar dari tiap-tiap aliran-aliran hukum tersebut secara substansi, memberikan pengantar, kemudian memberikan referensi buku seperti itu, Pak. Karena mungkin kalau langsung membaca buku, mungkin ada yang dari terjemahan ya, Pak. Terjemahan yang dari bahasa Inggris kadang-kadang mungkin saya khawatir salah tafsir gitu, Pak. Jadi mungkin kalau mungkin yang berbahasa Indonesia mungkin bisa dipahami ya, tetapi kalau yang berbahasa Inggris mungkin kadang-kadang ada beberapa yang saya tangkap itu kadang yang saya pahami itu jauh dari apa yang dia hendak informasikan kepada para pembaca. Mungkin dari saya itu, Pak. Jadi Bapak Ali Syafaat memberikan pengantar dari setiap aliran-alirannya, mungkin diberikan pemantik, ya, pemantik. Nanti Bapak memberikan referensi buku-buku yang tadi sudah mungkin sedikit banyak dibahas di pengantar Bapak. Nanti kita ikut membacanya, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin tujuannya tidak agar salah paham, terutama buku-buku yang berasal dari luar bahasa Indonesia mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Dr. Ali Syafaat. Ya, terima kasih. Ada yang lain silakan. Mohon izin Bapak. Yuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Muhammad Ali Syafaat. Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya mungkin kita membahas suatu persoalan atau kasus yang dimana mungkin bisa dikaitkan dengan pendekatan filsafat itu, Bapak, pendekatan filsafat hukum, semisal seperti itu. Nah, dari situ kan nanti dari suatu persoalan itu kan akan banyak tafsir, misal dari pendekatan mungkin hukum alam itu sendiri atau hukum positifistik itu sendiri dan lain sebagainya. Daripada kita hanya sebatas membahas mungkin pendapat-pendapat tokoh itu tapi tidak mampu untuk menerapkan terhadap kasus-kasus tertentu seperti itu. Jadi setiap hari mungkin kita membahas satu kasus yang menarik, kemudian kita kaji dari berbagai perspektif tokoh itu sendiri. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Ada yang lain silakan. Mohon izin Pak Ali. Yuk. Pertama, ini usulan dari saya. Nanti kalau misalnya kuliah filsafat hukum dengan Pak Dr. Ali ini, ada sebuah kenang-kenangan bagi kita. Entah nanti dibuat dalam bentuk bunga rampai dan lain-lain. Mungkin Pak Ali nanti bisa memberikan kata pengantar. Tentunya dengan koreksi yang ketat dan penulisan yang bagus dari aspek filsafatinya. Yang kedua, mungkin kami ini nanti dikasih tema satu persatu atau per item dari filsafat hukum ini, sehingga nanti produk atau karya yang berupa buku atau apapun yang bunga rampai itu bisa tersistematisasi dengan baik, sehingga perkuliahan dapat, ilmunya dapat, dan ada produk nanti buat kenang-kenangan kami nanti kalau sudah lulus doktor. Mungkin itu usulan saya. Terima kasih Pak Ali.
Oke. Ada lagi? Silakan. Ya, sudah nggak ada. Ya kita menggabungkan saja. Satu, jika kita membahas filsafat hukum dimulai dari satu kasus, itu prasyaratnya berarti kita harus sudah memahami filsafat yang hendak kita gunakan untuk menganalisis kasus itu. Apakah kita sudah dalam kondisi seperti itu? Pertanyaannya kan begitu. Kalau tidak begitu ya biasanya ada satu kasus kemudian analisisnya bisa bermacam-macam. Ya diskusinya bisa berkembang mulai dari A sampai Z. Perspektifnya yang muncul ya tidak hanya lalu perspektif filosofis dalam menganalisis kasus itu, tapi juga bisa perspektif yang lain, bisa perspektif yang sangat teknis, bisa perspektif sosial politik. Yang paling sering terjadi ya justru kemudian perspektifnya adalah perspektif yang bersifat empiris kan gitu, karena itu yang paling sering kita temui, paling sering kita hadapi, dan paling sering paling banyak kita memiliki khasanah untuk menanggapi satu kasus itu. Tapi tentu bukan hal yang tidak mungkin pada saat kita menganalisis satu aliran pemikiran filsafat hukum, bisa saja lalu contohnya adalah kasus-kasus. Tetapi ketika itu dibalik, kadang-kadang kita menjadi kehilangan kendali. Maksudnya kehilangan kendali itu ya fokusnya adalah pada kasusnya, kan begitu. Bukan kepada aliran filsafat yang akan kita gunakan untuk menganalisis kasus tersebut. Yang kedua, bagaimana kalau kita balik usulan pertama tadi saya diminta untuk memberikan pemantik begitu. Ya bagaimana kalau kita balik, Anda yang menyampaikan menjadi pemantik terlebih dahulu. Gitu. Nah, tentu saja menjadi pemantik itu kan lalu harus membaca dan memahami terlebih dahulu sumber yang akan dibahas. Sangat mungkin memang apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari bacaan tersebut berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, apalagi dengan penulisnya sendiri, kan itu ya sangat mungkin. Gitu. Nah karena itu setelah melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap sumber itu, tentu diperlukan proses diskusi atau dialog, yang ya diskusi atau dialognya bisa saja mulai dari level betul tidak pemahaman yang seperti ini, misalnya begitu, sampai kemudian yang bersifat mengkritisi itu juga boleh-boleh saja kelemahan dari satu pemikiran. Nah, sangat mungkin apa yang Anda lakukan itu semua kemudian juga dibukukan, gitu. Maksudnya dibukukan adalah pemahaman Anda terhadap satu tokoh, pemikiran dari tokoh itu juga mungkin saja dibukukan. Kritik misalnya, Anda kalau mau membuat satu kritik juga mungkin saja itu dibukukan. Jadi itu nanti menjadi produknya juga sangat dimungkinkan. Tetapi tentu kita harus memulainya dengan pemahaman terlebih dahulu. Tidak, menurut saya, tidak tergesa-gesa lalu menyatakan ya berarti harus ada produk yang baru. Atau katakanlah kita menyatakan bahwa ya kita tidak perlu hanya memahami filsafat masa lalu, berarti kan harus ada yang baru begitu. Ya boleh-boleh saja, tapi kan kita harus mengukur diri. Apakah memang kita memiliki cukup kemampuan untuk melakukan itu. Ya sebetulnya sih memiliki cukup kemampuan atau tidak kan ukurannya mudah saja. Berapa lama sih sebetulnya kita menggeluti filsafat hukum?
Kan seperti itu. Berapa banyak resources yang sudah kita baca dan kita pahami, kan gitu. Kalau ukuran kita misalnya ya dari sekian ratus pemikir saya baru baca 10, ya mungkin kita bisa mengukur diri, berarti apakah memang tepat ketika kita lalu menyatakan, wah saya harus melahirkan satu filsafat baru misalnya. Tapi ya boleh-boleh saja kalau kemudian orientasinya itu. Jadi dari beberapa masukan tadi, ya kuliah kita akan membahas buku-buku tertentu yang mewakili aliran pemikiran filsafat hukum yang berbeda-beda. Kemudian nanti Anda baca, Anda pahami, ya memang bahannya harus bahasa Inggris begitu. Karena kalau terjemahan itu ya tadi takutnya sudah agak lebih sulit untuk memahami terjemahan daripada naskah aslinya. Saya yakin kan begitu. Apa yang Anda pahami nanti bisa kemudian kita diskusikan bersama. Tidak perlu dibagi, ya. Karena itu ya berarti kan semuanya yang diupayakan untuk membaca semua. Jadi nanti kita lalu mendiskusikan bersama-sama apa sebetulnya isi dari buku tersebut, pemikiran itu, konteksnya bagaimana. Kalau mau menyatakan kelemahannya di mana juga silakan kita lalu mendiskusikan kelemahannya di mana. Kita bahas bersama-sama. Kalau tersesat kan berarti tersesat bersama-sama. Nggak ada masalah. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti lalu kembali ke jalan yang benar setelah tersesat. Ya bisa saja setelah lulus doktor baru kemudian menemukan jalan yang benar. Kan. Amin. Setelah itu lalu Anda bisa membuat produk apa yang Anda diskusikan, Anda bahas tentang pemikiran itu, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disatukan dalam satu kelas. Dan itu sebetulnya menjadi sumber yang juga cukup baik. Ya kalau yang menulis S3 kan berarti setidaknya itu lalu menjadi referensi bagi S2, bagi S1 lah gitu. Itu yang sebetulnya lalu disebut model buku yang disebut dengan textbook atau handbook, itu kan begitu. Jadi Anda menyampaikan sesuatu, pemikiran dari beberapa sumber-sumber yang disebutkan. Saya kira Anda banyak kalau mencari literatur itu yang isinya seperti itu, terutama untuk filsafat hukum. Jadi penulis itu menyampaikan tentang isi buku tertentu, apa pemikirannya, kemudian kadang-kadang disertai dengan potongan karya asli dari apa yang diulas dalam tulisan itu. Oke. Nah, sekarang bukunya buku apa? Pemikirnya siapa yang mau kita angkat? Ada usulan? Ya, yang bisa diakses begitu. Silakan, ada usulan?
Oke, kalau tidak ada berapa? 7 buku lah. Mudah-mudahan bisa kita bahas. Ya ketujuh itu ada yang tebal, ada yang tipis, macam-macam. Dan mewakili beberapa aliran pemikiran dan diupayakan kan satu dari sisi aksesnya, dari sisi bahasanya tidak terlalu susah, dari sisi formatnya juga begitu. Kalau Anda kan pasti biasanya Gelsen, HL Ahad kan gitu. Kita mau mencoba untuk melihat lebih jauh lagi, kita akan bahas bukunya Austin, The Province of Jurisprudence Determined. Ya, punya Austin. Ini mungkin yang lumayan tebal. Berapa? 500 atau 600 halaman begitu. Tapi bahasanya lebih mudah. Gitu. Kemudian dari hukum alam, kita tidak mengambil yang terlalu lama. Kalau yang terlalu lama misalnya The Law, Nomoa itu ya modelnya dialog seperti drama atau seperti sastra gitu. Dan bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggris lama. Gitu. Nah, kita ambil yang agak modern, Fuller, silakan cari The Morality of Law. Ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal bukunya. Kemudian ada beberapa filsafat yang tidak secara langsung terkait dengan hukum juga kita bahas, tapi itu banyak lalu berpengaruh terhadap kajian atas hukum. Yang ketiga adalah John Stuart Mill on Liberty. Kemudian yang keempat, sebagai counterpart dari On Liberty yang banyak lalu menginspirasi critical legal studies. Ya, biasanya kan Anda lalu rujukannya ke Karl Marx. Kalau Karl Marx biasanya rujukannya adalah ke Das Kapital. Tapi kita akan mengambil buku yang lebih awal dari Das Kapital yang bisa dikatakan lebih saintifik, tidak terlalu ideologis, yaitu Karl Marx dan Engels, The German Ideology. Kemudian yang agak modern, silakan bukunya Joseph Rush, Authority, Law and Morality. Dan yang terakhir, yang ya banyak dibahas, mutakhir itu, Brian Tamanha, Realist Legal Theory. Jadi 6 buku itu aja. Ya mungkin nanti ada satu buku yang butuh 2 kali pertemuan untuk mendiskusikannya, ada yang cuma perlu 1 kali pertemuan gitu. Semua buku ini sepertinya bisa dicari di internet. Kalau nggak bisa caranya nyari, ya silakan berusaha untuk mencari. Ini ada Pak Zairul, saya kira Pak Zairul itu untuk mencari.
pertama, karena agak tebal, maka saya beri waktu membaca agak lama lah. Kalau ada yang tersisa ya silakan kemudian melanjutkan ke buku-buku yang lain. Jadi saya beri waktu selama ya hampir 2 minggu. Berarti kita ketemu lagi untuk mendiskusikannya Kamis ya. Kamis depan maksudnya, tanggal 19. Depan tanggal 19 untuk mulai mendiskusikan mulai dari buku yang pertama. Jadi hari Kamis ini tanggal 12 ya, kita tidak ada tatap muka, tapi Anda belajar mandiri untuk membaca buku ini. Kalau absen silakan nanti absennya bisa saya buka. Kemudian tanggal 17 juga seperti itu. Baru tanggal 19 kita bertemu untuk membahas bukunya Austin. Ya, ada pertanyaan, silakan. Saya Prof. Apakah ke 66-nya ini dibahas pada tanggal 19 itu, Bapak? Apa cuma satu buku atau? Kita mulai 19 itu Austin dulu. Oh, Austin. Oke, makasih ya. Bapak. Pak Ali, mohon izin. Austin bukunya Jurisprudence. The Province of Jurisprudence. Oh, thank you. Determine. Itu yang mendahului siapa? Hans Kelsen mendahului H.L.A. Hart. Ya kalau mau ditarik ke belakang lagi, Anda nyari bukunya, tapi untuk ilmu sosial, Auguste Comte. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Anda bisa segera mencari buku dan membaca. Baik, tidak ada. Terima kasih. Mohon izin Pak, sebelum ditutup. Nanti ketika... Oke. Yuk. Mohon maaf Pak, itu nanti hasil bacaan kita itu kita presentasikan dengan PowerPoint atau cukup dengan lisan saja Pak per mahasiswa itu, seperti itu. Saya tidak mewajibkan PowerPoint dan juga tidak ada pembagian siapa buku apa, tapi Anda kan membaca secara keseluruhan. Tapi kalau Anda misalnya mau menyampaikan dalam bentuk PowerPoint ya silakan saja. Dan tentu saja keaktifan dan ketepatan misalnya pemahaman itu juga akan mempengaruhi nilai atau menjadi bagian dari penilaian. Jadi tidak hanya keaktifan, kalau aktif tapi rodo sesat begitu ya dapat lah tapi kecil. Gitu. Kalau Anda misalnya mau menyampaikan dalam bentuk PowerPoint, ya silakan, itu justru sangat mungkin akan membantu kita semua untuk memahaminya. Tapi saya tidak mengharuskan. Oke, ada lagi? Baik, tidak ada. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
Terima kasih Pak Dekan. Judulnya dikirimin Pak. Ini. Bisa